Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video NN Family. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku dan suami bersikukuh dan bertekad bulat untuk tidak memberikan gadget ke anak. Gadget no screen time, artinya anak nggak ada akses untuk bermain handphone, tidak ada akses untuk menonton televisi, tab, laptop, dan lain sebagainya. Intinya saya memang menyepakati untuk tidak memberikan HP ke anak. Artinya untuk dia akses YouTube itu nggak bebas. Kemudian beberapa kali memang kami memberikan akses untuk dia video call bersama mbahnya gitu. Hanya itu saja. Dan gimana sih perjalanan aku bisa begitu gitu. Kemudian apa aktivitas yang bisa aku jadikan pelarian ketika anakku pengen lihat HP. Jadi sebenarnya anakku itu enggak yang kecanduan HP banget gitu, enggak. Tapi ada pernah fase dimana dia itu kalau makan harus lihat HP. Jadi dia tuh pernah sakit opname, terus kemudian ketika sakit otomatis nafsu makan turun. Nah, sementara untuk menaikkan berat badan dia, untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan dia, jadi nggak bisa dong kalau dia makannya dalam keadaan porsi yang belum cukup gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk, nih dek, kamu pengen HP kan, ya udah makan dulu. Nah, ketika seperti itu dia selalu makan dan minta HP, begitu seterusnya. Karena ini udah kita biarkan sebulan 2 bulan, itu kita biarkan anak kita berikan akses yang cukup bebas waktu itu untuk dia bisa lihat HP semaunya dia. Ya pas makan itu tadi. Terus kemudian aku merasa dampaknya adalah dia jadi pemarah. Dia nggak ngerti kalau wifi lagi mati atau nggak gitu listrik lagi putus, HP perlu dicas, dia belum ngerti itu. Dan kita jelaskan pun dia juga berontak untuk gimana caranya agar dia tetap bisa lihat HP gitu. Akhirnya melihat sisi ini, kami memutuskan untuk udah, sepertinya HP ini terlalu banyak negatifnya untuk dia. Akhirnya saya dan suami sepakat untuk udah stop. Nah, ketika kita memutuskan untuk stop, nggak memberikan dia akses HP, dia marah dong. Yang awalnya dia mau makan banyak, jadi nggak mau makan sama sekali. Dan itu aku biarkan dia nggak makan. Harusnya dia makan sehari 3 kali, itu karena dia nggak mau makan kalau nggak lihat HP. Akhirnya aku biarkan dia lapar. Ini terkesan tega, ini juga terkesan aku ibu yang jahat, yang egois, yang idealis kayak gitu kan. Tapi enggak, ternyata itu memang untuk kebaikannya dia. Akhirnya, oke dek, kamu kalau nggak lapar atau belum pengen makan sekarang, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Itu jadi hari pertama dia memang makan cuma 2 kali aja sehari. Terus besoknya aku ini dong, negosiasi dong sama si dia, dek, kamu besok mau dimasakin apa? Oke, dia minta lele, ya sudah kita masak lele. Mau dia makan 3 kali sehari, tapi beneran nunggu dia lapar, beneran kita menerapkan feeding rules lagi. Jadi kalau feeding rules itu kan buat anak bayi ya MPASI, ini ternyata enggak, anakku juga harus diterapkan feeding rules lagi biar dia bisa lapar kemudian makan banyak. Oke, hari kedua selesai dong, dia makan 3 kali sehari dengan lauk ikan lele. Kemudian malamnya aku tanya lagi, dia besok kamu mau dimasakin apa? Oh ternyata dia mau dimasakin ikan lele. It's okay, kita masak ikan lele lagi. Jadi kayaknya hampir seminggu gitu ya aku masak ikan lele terus biar dia nafsu makannya oke. Aduh sorry, biar dia nafsu makannya oke. Karena kalau nggak diturutin dia otomatis nggak mood. Jadi hampir seminggu aku masak ikan lele terus. Kemudian ya sudah, pokoknya aku akan cari menu di mana dia bisa dengan rela, dengan suka hati, dan dengan ikhlas makan tanpa HP. Awalnya memang susah sih, kayaknya awalnya juga cuma dikit gitu makannya. Oke, ya sudah, apa-apa. Nah, selama kita mengikuti lauk apa yang dia mau, saya juga menerapkan, saya dan suami ya, kita berkomitmen untuk tidak HP-an di depan dia. Jadi dia nggak tahu orang tuanya HP-an, jadi kita full time parents yang no screen time, no gadget, yang nggak, kita yang kayak kalau mau balas WA atau balas chat atau mau telepon terus sembunyi-sembunyi dulu. Yang biasanya dia video call sama mbahnya, aku juga bilang, mbah minta tolong pengertiannya sebentar, dia lagi disapih dari gadget. Jadi untuk 1 sampai 2 minggu ke depan nggak video call dulu gitu, biar dia nggak merasa wah aku sebenarnya masih ada kesempatan untuk HP-an kayak gitu. Jadi kita beneran tidak meletakkan HP sembarangan, tidak bermain HP sembarangan,
tidak memberikan akses ke dia bahwa dia tuh tidak ada kesempatan untuk melihat bahwa orang tuaku HP-an terus kayak gitu, enggak. Jadi beneran kita batasi anak untuk melihat orang tuanya HP-an. Yang kedua, saya juga memberikan aktivitas-aktivitas yang menurut anak kecil menarik. Misalnya kayak main air, kita siapkan permainannya. Jadi dia beneran bisa lupa sama yang namanya HP. Terus aku juga beliin dia beberapa buku yang dia suka banget. Buku sekarang kan bagus-bagus ya, kayak buku yang ada fasilitas pop up, bisa dibuka, ada banyak gambar, terus kemudian di dalamnya ada aktivitas diputer-puter atau enggak gitu ditarik-tarik. Pokoknya ada beberapa buku yang dia tuh menarik banget, yang itu bisa bikin dia betah berlama-lama di buku tapi bukan di HP. Terus kemudian ke berapa ya nih, keempat apa kelima, aku belikan dia mainan yang sifatnya long lasting. Artinya mainan itu bisa dimainkan dalam jangka waktu yang lebih lama, yang membuat dia nggak gampang bosen. Misalnya kayak Lego, hari ini kita bikin dia robot, besoknya kita bikinin dia masjid, kolam, dan lain sebagainya. Pokoknya dia bisa berkreasi semau dia, kapanpun yang dia mau gitu. Terus pokoknya yang paling berhasil tuh Lego, plastisin, sama mainan masak-masakan. Jadi kebetulan anakku perempuan, jadi aku beliin dia mainan masak-masakan. Terus yang selanjutnya, tips yang kelima, sering-sering ajak dia main di outdoor. Artinya ajak dia untuk jalan-jalan aja ke lapangan atau nggak gitu ke taman. Terus aku pernah juga bikinin dia project untuk ngambil bunga berwarna-warni, atau nggak gitu aku kasih gambar daun, ini cari daun yang mana, atau nggak gitu kita ngambil biji bunga kemudian ditempel jadi kolase kayak gitu. Pokoknya aku berikan aktivitas di mana dia menyimpulkan bahwa aktivitas di luar itu lebih menarik daripada HP, kayak gitu, daripada gadget. Terus aku juga minta support dong. Jadi kalau misalnya hari ini di rumah udah berhasil nih, no gadget, no screen time. Kemudian ketika kami berkunjung ke rumah mbahnya, atau dia dikunjungi mbahnya atau dikunjungi temannya, aku minta tolong supportnya ya. Jadi aku beneran bilang sama orangnya kayak, minta tolong supportnya ya, bahwa ini dia lagi disapih HP, dia lagi disapih nonton TV. Jadi minta tolong ketika bermain sama anakku, stop dulu aktivitas yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau misalnya emaknya kan biasanya nonton bola tuh di kamar, nah pas ada anakku dateng, aku minta tolong, Mbah, Halisa lagi nggak lihat HP, dia lagi nggak lihat TV, dia lagi belajar untuk itu. Jadi minta tolong pengertiannya, minta tolong supportnya. Akhirnya ya mbahnya mau mengerti, akhirnya mbahnya jadi ngajak dia untuk hafalan atau kayak gitu, baca buku kayak gitu aja. Jadi biar lingkungan mendukung bahwa dia bisa no screen time gitu. Terus kemudian ketika dia sekolah, ada beberapa temennya tuh pegang HP, otomatis dia iri dong. Ada anak tetangga pegang HP, otomatis dia iri. Tapi ini udah di fase setingkat lebih baik daripada yang awal dulu. Terus aku bilang, aku kasih pengertian ke anakku, nah lihat HP itu boleh sebenarnya hanya untuk komunikasi dengan mbak, komunikasi dengan teman, atau kalau kita mau belanja online, milih barangnya, kayak gitu aja. Jadi kita kasih pengertian ke anak. Dan saya yakin seiring dengan bertambahnya usia anak, kemampuan dia untuk diberi pengertian juga sudah lebih baik. Dan alhamdulillah sekarang anakku sudah bisa, ada orang HP-an itu nggak yang merebut, kemudian minta disetelkan YouTube atau minta dicariin apa gitu yang menarik buat dia. Alhamdulillah anakku lagi ada di fase yang udah nggak ngerebut HP atau nggak gitu minta HP kemudian makan gitu, enggak. Jadi dia sudah tahu bahwa waktunya makan ya makan. Kalau memang misalnya aku beberapa kali nawarin dia untuk beli jepit rambut atau mainan, aku belinya di e-commerce, ya aku kasih tahu nih, kamu mau pilih yang warna apa atau kamu pilih yang tipe apa, kayak gitu. Itu aku kasih, memang aku ngasih tahu dia bahwa HP sebenarnya boleh asalkan digunakan sebagaimana mestinya. Soalnya kalau menurut dia kan HP hanya untuk buka YouTube kan, padahal enggak seperti itu. Aku kadang bikin video kayak gini, dia lihat ya memang pakai HP, tapi it's okay karena ini untuk work, untuk bekerja kayak gitu. Dia harus diberi pengertian yang sampai seperti itu. Itu tips dari saya yang itu benar-benar saya lakukan. Dan saya harap untuk ibu-ibu yang nonton ini mungkin bisa dipraktekkan, dan saya juga mohon doa dan supportnya biar
anak-anak kita memang jauh dari gadget karena memang aku rasa nggak ada manfaatnya. Oke, kalaupun ada manfaatnya itu nggak sebanding dengan kerugian yang akan ditimbulkan. Kadang ada kan orang yang bilang kayak gini, anakku nonton HP tapi dia nggak speech delay, dia nggak terlambat ngomongnya, atau nggak gitu, anakku nonton HP tapi dia jadi hafal bahasa Inggris, anakku main HP dia jadi bisa pinter nyanyi. It's okay, aku tahu itu memang manfaatnya, tapi di sisi lain stimulasi otaknya itu dia dibutuhkan stimulasi yang perlahan-lahan. Sementara yang ada di HP, yang ada di YouTube itu pergantian warnanya sangat cepat, pergantian gambarnya cepat, ada suara, ada musik, ada warna dan lain sebagainya yang membuat anak itu jadi overstimulation. Itu yang menyebabkan HP berbahaya buat anak. Beda dengan buku dong. Kalau buku kan dilihat, oh ini gambar harimau sedang mencari mangsa misalnya. Dia bisa lihat, oh bulu harimau warnanya kuning, kaki harimau ada 4, oh gigi harimau taringnya tajam dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dengan detail, jadi anak juga belajar untuk sabar juga. Sementara kalau di HP nggak seperti itu gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.